Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali komentari video dari Tampar lagi Luis Prasetyo yang berjudul Muhammad Jihad terinspirasi dari Yesus. Kita akan langsung tonton videonya. Bisa kita komentari guys. Yesus yang mujahid ini, Yesus yang berjihad ini membawa saya kepada pengenalan terhadap seorang nabi yang datang 600 tahun kemudian. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kemarin saya sudah membahas soal tuduhan dari Pak Kainama yang bilang bahwa Yesus itu melakukan jihad melawan orang-orang kafir penyembah Yesus. Nah, sekarang saya akan melanjutkan yang mana kemarin. Ya, saya tunggu-tunggu Luis nggak pernah mengcounter video saya gitu. Ini ada apa Luis ya? Apa Anda tidak mampu? Saya berharap satu aja ada counter video saya. Tapi sepanjang saya buat video tentang dia guys, nggak ada satupun dia bisa counter video saya gitu kan. Ini menurut saya sangat memalukan gitu kan. Dia sudah terbukti menyebarkan hoax dan fitnah, Hamret ya. Loh, bukannya Anda yang terbukti menyebarkan hoax dan fitnah. Ya kan, di situ jelas-jelas faktanya bahwa Yesus itu ya, itu dia menyuruh beli pedang. Ya, untuk apa? Motong bawang, motong apel. Enggak. Ya, Yesus salah prediksi. Dia mengira bahwa orang-orang itu tidak bawa apa-apa. Ternyata mereka bawa pedang dan bawa pentungan. Nah, karena kalah jumlah ya kan, kalah jumlah pedang, kalah jumlah orang, akhirnya Yesus katakan udah cukup buat Yesus. Nah, tapi muridnya kan sempat nebas itu telinga dari salah satu orang itu. Nah, akhirnya Yesus daripada nanti timbul masalah lebih besar, akhirnya Yesus sembuhkan orang itu guys gitu loh. Ini juga saya akan meluruskan kembali pengajarannya yang mengatakan bahwa ketika melihat Yesus yang mengajarkan jihad, maka dia teringat tentang nabinya yang juga berjihad. Jadi intinya Pak Kainama ingin mengatakan bahwa nabinya itu terinspirasi dari jihad yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang mujahid ini, Yesus yang berjihad ini membawa saya kepada pengenalan terhadap seorang nabi yang datang 600 tahun kemudian. Namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. Di sini nggak ada Ustaz Kainama mengatakan bahwa Muhammad itu terinspirasi dari Yesus, nggak ada. Cuman dia mengatakan bahwa kejadian Yesus itu berjihad itu mengingatkan dia pada nabinya, itu Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi nggak ada di sini ngomong tentang inspirasi, nggak ada guys. Karena dia disebut pada saat saya belum bersyahadat ya, ini orang perang mulu ini. Tapi ternyata peperangan beliau ini, Rasulullah, itu bukanlah peperangan ya untuk penjajah, tapi untuk membela daerah tauhid. Seperti yang disampaikan oleh Moshe Sharon Rabbi Moshe Sharon menyampaikan bahwa Rasulullah bersama tentaranya tidak pernah menjajah satu negara pun, tidak pernah menyebarkan Islam dengan pedang, tidak pernah. Rabbi Moshe Sharon bilang ketika Rasulullah dan pasukannya berperang itu adalah liberating atau memerdekakan. Saya pikir gini, kok ini ada hubungannya sama-sama jihad, membela tauhid. Sampai di sini saya merasa benar-benar konyol, guys. Jadi ini ada hubungannya ya, bukan. Jadi hubungan itu bukan inspirasi, beda. Inspirasi adalah suatu kisah yang membuat seseorang itu mendapat ilham darinya atau ingin menirunya. Nah, di sini Ustaz Kainama tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah mendapat ilham dari kejadian Yesus, enggak. Ya, cuman Ustaz Kainamanya yang teringat dengan kisah Nabi Muhammad gitu. Jadi Luis ini nggak ngerti dengan apa arti inspirasi gitu kan. Sehingga dia menuduh Ustaz Kainama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu terinspirasi dari Yesus. Karena apa? Karena Yesus sendiri kan kita sudah tahu bahwa dirinya tidak pernah pergi berperang. Bahkan kalau kalian lihat orang-orang yang banyak datang Guys, jihad itu artinya bukan perang ya. Dan kayaknya Luis harus belajar tentang termin jihad loh. Kalau Luis menyamakan jihad dengan perang, itu artinya dia nggak ngerti apa itu jihad. Makanya kacau guys. Jadi jadi jihad dikatakan ya, jihad itu belum tentu perang ya, karena jihad itu adalah global ya. Jihad itu ada sub-subnya lagi, subbagian. Ada jihad dalam bagian perang, ada jihad dalam ekonomi, jihad dalam politik, jihad dalam agama, jihad dalam apa lagi, jihad dalam pendidikan gitu kan. Jadi jihad itu ada banyak kategorinya gitu. Jihad itu berlaku global, paham ya?
Jadi jihad itu bukan hanya perang saja, enggak, bukan hanya dalam perang saja. Makanya yang bilang apa? Yang bilang Yesus perang siapa? Yang dikatakan sebagai nama itu adalah Yesus berjihad, bukan Yesus berperang. Nah, jihad Yesus yaitu dia sungguh-sungguh, itu dia dengan memerintahkan muridnya untuk beli pedang. Sungguh-sungguh dia ingin membela diri, ya kan, dari kepungan orang-orang Yahudi dan tentara Israel dengan tentara Romawi, gitu kan. Maka dia sungguh-sungguh dia nggak main-main. Karena kalau main-main dia nggak perlu dia nyuruh beli pedang, nggak perlu. Karena seriuslah dia siap dengan konsekuensinya, yaitu harus ada perlawanan fisik ya dengan senjata, yaitu pedang tadi, 2 buah pedang tadi. Karena muridnya 2 orang kan. Nah, kalau pedangnya 3, siapa yang lagi make gitu. Nah, cukup 2 pedang saja. Cuma itu yang mereka punya. Cukuplah kata Yesus. Tapi rupanya Yesus salah prediksi. Mereka datang rupanya dengan pedang juga, dengan pentungan, dan jumlah mereka lebih banyak. Akhirnya Yesus katakan sudah cukup. Karena Yesus tahu ya, ini strateginya sudah tidak berjalan lagi seperti rencana semula. Kan? Karena daripada untuk menghindari kekonyolan, makanya Yesus katakan sudah cukup. Ibaratnya menyerah saja lah, sudah. Ini sudah nggak terlawan ini, ya kan? Kirain tadi musuhnya tangan kosong, ternyata bawa patungan dan pedang juga, guys. Tapi muridnya sempat menebas telinga orang tersebut, dan untuk menghindari kekecauan lebih besar, Yesus mengalah dan menyembuhkan telinga orang itu, gitu, guys. Yesus bawa pentungan, bawa pedang. Bahkan Yesus sendiri bilang, kau kira aku penyamun? Kalian kira saya ini penjahat sehingga datang bawa pedang dan pentungan? Nah, ini kalau kita balik ya, ingat Yesus menyuruh muridnya beli pedang. Berarti Yesus juga ngira dong. Harusnya kalau pakai logika sama, kalau Yesus mengira bahwa orang itu mengira Yesus itu adalah penyamun, berarti kalau gitu orang itu juga berhak mengira bahwa Yesus mengira mereka penyamun. Karena Yesus juga pengikutnya tuh bawa pedang 2 biji, guys, gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja gitu kan, sama aja gitu. Itu logika di situ, guys. Kalau Lucy mau fair gitu kan, karena toh sama-sama bawa pedang, ya kan. Cuman bedanya orang-orang itu bawa pedang dan pentungan. Kita lihat juga ketika Petrus memotong telinga dari salah satu hamba imam itu, Yesus justru menyembuhkan. Lalu di mana letak jihadnya, cuy? Kan enggak. Letak jihadnya beli pedang itu ya, mempersiapkan pedang ya, nama sungguh-sungguh ya. Kalau udah mainan senjata itu sungguh-sungguh, guys. Nggak ada orang tuh mainan senjata tuh main-main, nggak ada. Orang waktu sudah mempersiapkan dirinya dengan senjata itu udah jihad namanya, sungguh-sungguh, bukan lagi main-main. Karena main-main dia mungkin masih tangan kosong, masih ya langsung nyerah aja. Tapi kalau ada usaha untuk membeli pedang ya, mempersenjatai diri, itu serius namanya. Makanya aksinya serius, yaitu menebas telinga dari orang itu. Nah, perkara Yesus itu menyembuhkan itu karena tidak mau ada masalah lebih lanjut. Karena Yesus sadar ternyata keadaan berbalik ya. Ternyata kalah jumlah, kalah persenjataan, daripada mati konyol, ya sudah kita ngalah saja gitu, guys. Awalnya Yesus kan nggak tahu mereka tuh bakal datang bawa pentungan dan bawa senjata juga gitu kan. Dan itu bukti Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama sekali. Itulah kenapa saya bilang kalau sampai pakai nama ini, katanya nabinya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Enggak, usaha nama tidak ada mengatakan seperti itu ya. Dia mengingat kejadian Nabi Muhammad dari kejadian Yesus. Ada kemiripan. Jadi nggak ada nama Yesus menginspirasi Muhammad untuk berperang, nggak ada, guys. Ketika Yesus berjihad ini jelas mengada-ada. Ya, yang ada-ada tuh Louis. Orang ada ngomong gitu, dituduhnya ngomong gitu, guys. Yakin nih dia ini ingin cari konco sebenarnya, karena nabinya kan teridentifikasi beberapa kali mengikuti perang dan dia ingin cari konco, yaitu Yesus juga melakukan itu. Tapi namanya omongan tanpa bukti jelas. Sebenarnya kalau nengok Nabi ikut perang bukan hanya Nabi Muhammad ya. Anda lihat ya nabi-nabi sebelumnya kayak Nabi Daud ya, nabi yang lain juga itu mereka melakukan perang juga, guys. Ya, dan perang itu tidak salah. Siapa bilang perang itu salah coba?
Kalau Anda memerangi penjajah, itu malah benar, malah wajib, harus hukumnya. Justru kalau Anda diam saja, meskipun ada dijajah, tidak memerangi penjajah, berarti Anda sama dengan lemah, ya kan? Jadi para orang Indonesia dulu yang diam saja ketika dijajah itu mereka lemah. Tapi para pahlawan kita adalah yang kuat. Mereka melawan penjajahan, berperang melawan penjajahan. Mereka nggak rela negeri mereka dijajah. Nah, itu yang terbaik. Jadi justru perang melawan penjajah itu adalah yang terbaik. Nah, jadi seharusnya Yesus itu berperang melawan penjajah gitu, Romawi. Kenapa dia rela tanah airnya dijajah sama Romawi, coba? Nah, makanya kalau waktu itu di situ Nabi Muhammad itu udah nggak bisa berkutik penjajah Romawi itu, ya kan? Nggak bisa, guys. Udah merdeka Israel itu dibuat Nabi Muhammad. Seperti merdekanya Mekah dari cengkeraman kaum kafir Quraisy, ya, kaum Arab jahiliyah yang punya kebiasaan buruk, ya, bermaksiat, berbudakan, membunuh anak-anak perempuan karena malu dan sebagainya. Itu namanya tong kosong nyari bunyinya, omong kosong selalu yang dicari-cari olehnya. Ya, itulah Andalus, ya kan? Orang ngomong A, dia nangkapnya B. Anda ini memang seperti tong kosong, guys, ya. Omong kosong mulu videonya, guys. Sudah kita komentari bertubi-tubi, tidak ada sedikit pun respon. Nggak sanggup dia membantah video-video saya. Pakai nama. Oke, kita langsung lihat aja salah satu pembelaan yang disampaikan oleh Pak Kainama dengan cara menuduh Yesus sebagai seorang yang berjihad. Kalau kita tahu sendiri ya, mengapa Nabi harus berperang? Nabi yang dimaksud ini adalah nabinya Pak Kainama ya. Dikatakan di sini dalam menjalankan perang kaum muslimin haruslah dalam posisi diserang terlebih dahulu. Dalam sejarah umat manusia perang seringkali terjadi, bisa dikatakan nyaris tidak ada satu periode pun dalam sejarah yang sepi dan konflik berdarah. Bahkan potensi manusia untuk membunuh sesamanya sudah terungkap sebelum makhluk ini diciptakan. Nah, ini juga saya belum terlalu mengerti. Pembunuhan sudah terungkap sebelum manusia diciptakan. Lalu siapa yang mau bunuh dan membunuh? Nggak tahu juga. Bukan, ya, coba baca baik-baik. Lu ini nggak paham kalimat, coba ya, coba kita bacakan. Nah. Ungkap sebelum ini juga Nabi harus berperang. Nah, ya. Potensi, ingat. Potensi, Anda tahu potensi nggak, Luis? Luis sih, guys, aduh, kalimatnya aja dia nggak bisa mengerti. Coba baca ya. Dalam sejarah umat manusia, perang seringkali terjadi. Bisa dikatakan nyaris tidak ada satu periode pun dalam sejarah yang sepi dari konflik berdarah. Nah, ini coba catat baik-baik ya. Bahkan potensi manusia untuk membunuh sesamanya sudah terungkap sebelum makhluk ini diciptakan. Ingat ya, potensi. Potensi adalah peluang, ya, bukan sudah terjadi, belum, masih potensi. Jadi potensi atau peluang manusia membunuh itu sudah terungkap. Ya, potensinya itu bahwa manusia tuh kemungkinan akan membunuh nanti sebelum diciptakan gitu, guys. Jadi setelah diciptakan sebelumnya itu sudah diprediksi sebelumnya bahwa nanti berpeluang manusia akan membunuh. Nah, itu diutarakan oleh siapa? Diutarakan oleh, saya lupa, malaikat atau iblis itu yang bertanya kepada Allah, kenapa engkau hendak menciptakan, ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia di muka bumi yang berpotensi untuk membuat kerusakan di muka bumi dan saling membunuh. Nah, gitu kan. Jadi Luis nggak paham ini. Orang ngomong tentang potensi, dia ngomong yang telah terjadi. Jadi kan di sini letaknya kacaunya Luis ini, guys. Dia nggak bisa dalam memahami kalimat, dia nggak bisa. Orang ngomong artikel ini ngomong A, bahas tentang A, dia ngomong atau bahas tentang B, nggak nyambung, guys. Maksudnya adalah nabinya Pak Kainama ya. Dikatakan di sini dalam menjalankan perang kaum muslimin haruslah dalam posisi diserang terlebih dahulu. Dalam sejarah umat manusia perang seringkali terjadi, bisa dikatakan nyaris tidak ada satu periode pun ya, dalam sejarah yang sepi dan konflik berdarah. Bahkan potensi manusia untuk membunuh sesamanya sudah terungkap sebelum makhluk ini diciptakan. Nah, ini juga saya belum terlalu mengerti. Pembunuhan. Makanya kalau belum terlalu ngerti itu belajar apa itu potensi. Jangan asal menganggap aja, Luis. Memalukan sekali nih anak, ya kan. Terungkap sebelum manusia diciptakan. Lalu siapa yang mau bunuh dan membunuh? Nggak tahu juga. Tapi yang di sini nggak tahu tuh ya belajar. Jangan bikin konten, ya kan. Malu-maluin aja, Luis. Garis bawah
garisbawahi adalah bagaimana Nabi itu berperang selalu dalam posisi membela diri dan ketika dia diserang. Tapi saya pernah melihat salah satu pengajaran dari seorang ulama juga yang mengatakan bahwa ya nggak gitu. Kadang-kadang juga ingin mengakuisisi sebuah negara kemudian dia berperang juga. Tapi itu salah satu omongan saja. Guys, bukan mengakuisisi suatu negara, membebaskan. Ingat ya, Islam agama yang sudah ada sejak awal mula. Lalu agama itu diubah-ubah di tengah manusia, ajaran Musa diubah, ajaran Daud diselewengkan, ajaran Nabi Isa diselewengkan gitu kan. Nah, makanya yang dilakukan Nabi itulah dalam rangka pembebasan dari daerah Islam. Dari Islam yang dulu dikuasai oleh umat Muslim, ya, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Daud, umatnya Nabi Yesus, ya, itu hendak dikembalikan lagi ke pemiliknya itu buat kaum muslimin. Nah, makanya perang itu diadakan untuk pembebasan. Jadi sudah ada sebelumnya itu perampokan wilayahnya kaum muslimin yang dipimpin oleh umatnya oleh nabi-nabi sebelumnya, itu kan dijajah oleh musuh-musuhnya. Nah, itu mau dibebaskan kembali oleh Nabi Muhammad, guys. Maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Tapi saya nggak tahu benar apa enggak ya, kalian sendiri bisa jelaskan kepada. Ya, makanya saya jelaskan. Jadi Islam itu ya bukan disebarkan dengan pedang, tapi ya pedang itu gunanya untuk merebut daerah-daerah kaum muslimin yang diambil oleh orang-orang kafir, ya, seperti di Mekah itu ya disampaikan tadi itu lebih tepatnya daerah itu kan dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, yang mana mereka penyembah berhala, membunuh anak perempuan, melegalkan perbudakan, ya, perbudakan ilegal, ya kan, dan lain sebagainya, maksiat ilegal. Nah, itu dibebaskan oleh Rasulullah gitu, ya. Jadi tetap dengan dakwah. Jadi di Mekah itu Rasulullah itu berdakwah terus hingga pengikutnya itu disakiti, dibunuh gitu kan, sampai Rasulullah harus hijrah ke Madinah dan pengikutnya. Nah, sampai juga ketika Rasulullah menguasai, tetap dengan dakwah, penduduk Mekah itu didakwahi. Jadi pedang itu bukan untuk menyebarkan Islam, bukan. Islam tidak disebarkan dengan pedang, ya kan? Pedang itu adalah untuk membebaskan satu wilayah. Paham ya? Ibarat gini deh, kayak di Indonesia waktu dijajah Belanda, ya. Indonesia dijajah Belanda, ya kan? Kita terus berdakwah. Ulama-ulama terus berdakwah meskipun Indonesia dijajah Belanda, penjajah Kristen kafir Belanda, Portugis, Inggris. Ulama tak berdakwah. Nah, ulama menggunakan pedang, tombak untuk melawan penjajah itu bukan dalam rangka berdakwah, tapi mereka tuh ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan, sehingga mereka lebih mudah dalam berdakwah. Ya, paham ya? Karena dakwah mereka tentu tidak diganggu lagi. Karena kalau belum merdeka, dakwah mereka diganggu. Ulama-ulama itu akan, karena persaingan itu, guys. Penjajah ingin melakukan kristenisasi, misionarisasi, karena misi mereka juga sama, yaitu gospel glory. Sementara ulama kita juga ingin menyebarkan dakwah Islam, ya kan? Nah, tentu akan timbul konfrontasi dan tidak imbang karena kita dikuasai penjajah. Mereka posisi lebih menguntungkan untuk melakukan kristenisasi dan misionarisasi. Makanya ulama berjuang untuk membebaskan dulu Indonesia ini, ya, sementara dakwah tetap jalan terus. Nah, cuman nanti dengan merdeka, ulama akan lebih mudah untuk berdakwah karena tidak lagi saingannya tidak adil. Bersaing tetap bersaing. Tidak ada Indonesia ini menghalangi orang Kristen untuk melakukan misionarinya kan. Tapi kan minimal tidak ada penjajahan, tidak ada tekanan kepada para ulama yang hendak melakukan dakwah gitu kan, sehingga semuanya fair dan bisa bebas dalam berdakwah dan dalam nginjil, guys, gitu loh logikanya. Tapi faktanya memang nabinya pakai nama berperang dan ini tidak bisa dipungkiri. Dan hal ini sebenarnya kalau dikaitkan terinspirasi dari Yesus yang berjihad, ya jelas ini. Selagi katakan perang itu tidak salah, justru harus dilakukan untuk membela kehormatan Anda, untuk membela negara Anda yang sedang dijajah oleh
orang lain, oleh negara lain. Saya sendiri tidak setuju dengan yang disampaikan Pak Kainama, karena Yesus justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Sama dengan Nabi Muhammad juga begitu, ya. Anda tahu dalam Islam itu musuh itu dikasihi, ya. Musuh itu kita harus berbuat baik sama musuh. Coba Anda bayangkan ya. Coba Anda baca peraturan perang dalam Islam. Ya. Itu tandanya umat Islam, Nabi Muhammad itu dan pengikutnya dan umat Islam itu mengasihi musuh apa? Coba. Nah, musuh ya itu tidak diperlakukan semena-mena. Ketika musuh menyerah, akan diampuni, tidak akan disakiti, ya kan? Bahkan ketika ditawan pun ya, dia akan diperlakukan sama seperti kita. Dalam artian hanya badannya saya dikurung karena namanya tawanan kan. Nah, mungkin tawanan itu dibiarkan bebas, tapi apa yang tawanan itu makan sama dengan kita makan. Jadi kalau penawannya, kalau umat Nabi Muhammad itu makan ayam, ya tahanan juga wajib dikasih ayam juga, sama gitu guys. Jadi diperlakukan dengan baik gitu. Tidak boleh mengganggu anak-anak, wanita, orang-orang tua, dan warga sipil. Bahkan pohon-pohonan pun ya, properti tidak boleh diganggu sama sekali gitu. Ya kan? Jadi sama yang diajarkan oleh Yesus dan Nabi Muhammad itu sama. Nah, tapi tidak menjadikan hal itu kita untuk namanya meskipun kita berbuat pada musuh, tidak berarti kita membiarkan penjajahan. Tetap perjanjian itu harus diberantas. Nah, nggak mungkin Anda berantas penjajahan dengan negosiasi, dengan ngobrol-ngobrol, kan nggak mungkin. Karena penjajah itu maunya menguasai dan mereka bawa persenjataan, bawa pedang, bawa pistol gitu kan. Nah, nggak mungkin Anda cuman ngobrol dia ngobrol enak di kedai kopi gitu, nggak mungkin. Mereka tetap kecuali mereka tidak bawa senjata gitu. Tapi mereka bawa senjata, makanya harus dilawan. Nah, konteks melawan sini bukan berarti tidak berbuat kasih pada musuh dan membenci, enggak. Tapi untuk membebaskan daerah kita dari penjajahan. Sehingga musuhnya harus diusir. Nah, bagaimana cara ngusirnya kalau tidak pakai senjata, sedangkan mereka pakai senjata? Ngerti nggak maksudnya? Jadi perang ini jangan dikatakan ketika ada perang lalu itu tidaklah ajaran kasih. Enggak guys. Tengok dulu bagaimana cara perangnya. Kalau perangnya babi buta, anak-anak diembat, wanita diembat, orang-orang sipil diembat, lalu misalnya tawanannya dihabisi, ya kan, orang minta ampun tetap dihabisi, tawanan diperlakukan tidak manusiawi, itu baru ada namanya kebencian, tidak mengasihi musuh gitu. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Makanya Louis harus belajar ya tentang bagaimana peperangan dalam Islam, ya. Peperangan Islam itu adalah bukan untuk menyakiti dalam artian mencari musuh, tapi untuk tujuannya adalah untuk memerdekakan, ya kan, untuk apa lagi ya, membebaskan dan ya hal-hal seperti itulah guys. Karena sejatinya seluruhnya itu adalah merupakan daerah milik dari nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu dikuasai oleh orang-orang kafir dan itu direbut kembali untuk mengembalikan kepada umat nabi-nabi tersebut. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, kasihilah musuhmu. Nah, kamu berbicara mengenai kasihilah musuhmu, sebenarnya di sini adalah jika ada orang yang memusuhi kamu, maka kamu harus mengasihi dia, bukan membalasnya. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma ya, bahwa pembalasan hanya miliknya Tuhan Allah semata, yang mana hanya Allah yang bisa membalaskan dendam begitu, dan manusia tidak memiliki hak sama sekali. Ya, kalau begitu caranya ya, berarti Louis ini nggak setuju dengan kemarin itu kita berjuang untuk melawan penjajah Belanda. Portugis Inggris itu nggak setuju dia harusnya guys, ya kan? Kenapa? Karena hanya Allah, hanya Tuhan yang balaskan itu, balas Belanda itu ya. Jadi berarti kalau gitu pejuang kita salah dong, para pejuang kita.
Berarti Luis nggak paham. Ingat ya, kita harus berjuang untuk berjihad untuk memerdekakan negeri kita dari penjajahan, ya kan? Kita harus berjuang untuk membebaskan manusia, umat dari orang-orang zolim, ya kan? Nggak bisa kita diam saja ketika di depan kita ada kezoliman, nggak bisa, ada penjajahan, nggak bisa, ya kan? Nah, Tuhan itu membalas salah satunya melalui kita. Ingat, kita ada bagian dari instrumen ciptaan Dia. Jadi seorang pencipta itu punya hak prerogatif untuk menggunakan ciptaannya untuk digunakan dia sebagai instrumen untuk balas dendam, untuk instrumen untuk menghakimi, untuk ini dia punya itu semua, ya kan? Dia punya kita manusia ciptaannya, dia punya jin ciptaannya, dia punya alam ini, ya angin, apalagi air, dia bisa gunakan itu untuk bencana alam, gempa bumi, ya kan? Gunung meletus dan banjir bandang sebagainya, atau digunakan kita, dia memakai kita untuk keinginannya gitu guys, untuk melawan orang-orang yang zolim dan para penjajah. Jadi kita tuh nggak disuruh diam saja. Jadi ketika kemarin penjajah Belanda datang, berarti Luis nih dia logika dia kita harusnya diam saja guys, bengong aja gitu kan. Nah, pasrah aja dia dijajah gitu kan, pasrah aja disuruh kerja Rudi, ngapain berjuang-juang gitu kan, karena itu adalah kata dia adalah hak Allah gitu kan. Kan ini ngaco guys, ya kan, ngaco sekali logika ini yang harus kita luruskan. Justru yang harus dilakukan oleh manusia adalah mengasihi orang lain. Justru perang itu dalam konteks mengasihi. Coba, karena para pejuang mengasihi rakyat Indonesia yang kena jajah sama Belanda, Portugis, Inggris, kena zolimi, suruh kerja paksa, maka mereka tuh berperang melawan penjajah. Kalau mereka tidak mengasihi rakyat, ya biar aja rakyat matilah situ kan, mau dijajah, jajahlah situ. Tapi karena mereka sayang kepada rakyat, ya, gak mungkin rakyat itu dibiarkan saja. Tentu harus dilawan itu penjajah, biar mereka angkat kaki di negeri ini, gitu loh guys. Nah itu yang Luis tidak pahami gitu loh, ya kan. Jadi perang itu dalam konteks mengasihi juga gitu, mengasihi. Kedua, selain mengasihi rakyat yang kita bela, orang-orang yang dijajah, juga untuk membuat agar orang-orang menjajah ini sadar bahwa perbuatan itu akan menimbulkan konsekuensi. Jadi dia tuh nggak bisa seenaknya menjajah negara orang tampaknya ada perlawanan. Dia akan mikir ulang, waduh kalau gitu penjajah ini banyak nggak suka ya, buktinya saya diperangi nih gitu kan. Nah coba kalau dia nggak diperangi, dia akan pikir oh ternyata aman-aman saja kok, nggak ada masalah, orang diperangi mau aja gitu, bahkan mereka pasrah tuh semuanya kan. Nah itu kan kacau guys jadinya. Makanya Luis harus paham, jadi kasih itu bukan berarti melulu nggak perang gitu kan. Perang tuh bentuk kasih juga. Ya, coba saya tanya. Yang kalau ada susah mencerna Luis ya, coba superhero deh. Ada perang superhero kan? Batman melawan Joker, Batman melawan Penguin, Superman melawan Lex Luthor, Superman melawan apa gitu, Spiderman melawan apalah penjahat-penjahat itu kan, atau kayak Semesta Universe ya, kegabungan semuanya, Batman, Superman, Aquaman itu melawan itu Thanos. Nah itu perang lo guys, perang antar superhero. Nah itu apakah bentuk tidak kasih? Itu bentuk kasih. Para superhero mengasihi manusia yang ada di bumi, sehingga mereka ingin menyelamatkan manusia di bumi dari kehancuran yang disebabkan oleh Thanos. Makanya mereka mengambil langkah berperang dengan Thanos. Mereka nggak diam saja gitu. Mereka nggak nunggu ini kan hak Tuhan untuk membalasi Thanos. Enggak. Mereka langsung bersatu dan tempur melawan Thanos. Nah, jadi Luis harus ngerti, perang itu adalah bentuk kasih ya. Kasih membela yang lemah ya, dan menyadarkan yang kuat ya, menyadarkan orang kuat yang zalim. Syukur-syukur mereka sadar gitu kan, karena ada perlawanan, tidak diam saja. Nah jadi Luis nggak paham, dikiranya kasih itu adalah jangan perang, jangan semuanya pasrah aja. Itu bukan kasih lagi namanya. Masa rakyat dijajah Anda diam saja? Masa bumi diserang Anda diam saja? Itu nggak kasih namanya guys. Tapi
namanya goblok ya. Kan orang yang membenci kita, kita harus mengasihi. Dan dikatakan juga berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik. Bahkan di dalam kitab Iya, itu superhero itu berbuat baik dengan apa? Dengan ototnya, dengan kekuatannya, dengan powernya. Mereka berbuat baik bukan dengan mulutnya. Thanos, jangan serang bumi dong. Bukan, mereka Thanos langsung keluar powernya kan. Aquaman dengan tombak trisulanya, Superman dengan hembusannya, dengan pukulannya, gitu guys. Mereka langsung memerangi si Thanos gitu, perang, bukan peluk-pelukan, bukan diam saja, bukan. Itu tandanya mereka mengasihi dari rakyat bumi, guys. Roma juga dikatakan kan, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika seterumu haus, berilah dia minum. Cobalah ajaran begini, apakah ini mengindikasikan pembalasan, ini mengindikasikan pembunuhan pada orang lain? Ya jelas enggak. Sedangkan ketika ada orang yang membenci aja Ya, akibat itu ya, akibat perbuatan Yesus ya. Yesus sebenarnya guys ingin dia berperang guys. Kenapa? Buktinya dia nyuruh muridnya beli pedang. Tapi memang apa daya kekuatan tidak sampai. Yesus hanya sedikit pengikutnya. Beda dengan Muhammad yang pengikutnya banyak sekali kan. Ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Itu pengikut Muhammad tuh banyak sekali jumlahnya. Sehingga dia bisa membentuk kekuatan perang. Yesus nggak bisa. Siapa mau dibentuk dia kekuatan perang? Sedangkan dia mau bentuk 2 orang saja muridnya untuk berjaga-jaga beli pedang. Itu masih bisa dikalahkan dengan jumlah dari orang-orang yang hendak menangkapnya. Jumlahnya lebih banyak dan punya pedang dan bentukan lebih banyak. Yesus sebenarnya pengen dia tuh membela tanah airnya gitu, membela dirinya. Tapi apa dia nggak mampu, gitu kan? Apa daya dia tidak punya kekuatan, gitu guys. Nah akibatnya ya kita juga nggak bisa menyalahkan Yesus karena memang Allah membuat dia seperti itu memang. Ya makanya dia akan diturunkan lagi di kedatangan yang kedua untuk mendompleng Imam Mahdi. Jadi dia tuh punya power. Dia itu powernya Imam Mahdi. Di belakang Imam Mahdi dia akan kuat Yesus ini. Kenapa? Karena Imam Mahdi punya pasukan menguasai dunia dan menegakkan khilafah, sehingga Yesus punya pijakan untuk berdiri ya. Dia punya kekuatan, punya kekuasaan yang dihasilkan dari keperkasaan dari Imam Mahdi dan pasukannya guys. Jadi setelah kemarin itu ketika dia diangkat itu Israel masih dijajah. Dia nggak sanggup membebaskan Israel karena belum punya kekuatan. Ya kelaparan kita harus kasih makan. Sedangkan ketika ada orang yang membenci kita, dia kehausan pun kita harus kasih minum. Apakah ada indikasi sedikit saja bahwa Yesus mengajarkan jihad dan melukai orang lain? Kan jelas. Lah, itu indikasinya apa? Dia nyuruh murid beli pedang. Akhirnya karena ulah Yesus nyuruh murid beli pedang. Pedang itu digunakan untuk menebas dengan telinga lawan, guys. Paham ya? Jadi lu jangan katakan gak ada indikasi. Ada indikasi itu, ya. Muridnya orang-orang cerdas, mereka tahu Yesus nggak mungkin nyuruh kita beli pedang untuk motong bawang atau apel, nggak mungkin, guys, gitu loh. Lu aja nggak cerdas, dia ngira mungkin pedang itu hanya untuk motong tempe gitu kan. Luis pedangnya untuk apalah untuk membela diri lah melawan orang yang hendak menangkapnya. Bahkan dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jika ada orang yang membencimu sampai mengatai-ngatai kamu, di situ justru dikatakan kita harus meminta berkat. Berkati dia karena dia sendiri sebenarnya tidak tahu. Ya, saya setuju. Tapi gimana dengan orang yang menjajah kita? Apakah diam saja kita? Coba jawab Luis. Coba Luis jawab. Saya pengen ada jawaban dari Luis ya. Tolong Luis ya bikin video jawab saya ya. Gimana dengan penjajah Belanda Portugis? Apa yang kita lakukan? Bagaimana bentuk kasih kita kepada mereka dan kepada rakyat Indonesia yang dijajah oleh mereka? Coba jawab video saya, ya kan? Karena jawab kita cuman kita harus doain mereka lalu diam saja, itu namanya, mohon maaf, itu disebut dengan goblok, guys. Apa
yang dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh Yesus, itu yang dilakukan oleh Stefanus dan masih banyak orang lain. Apakah hal ini, ajaran ini mengindikasikan bahwa Yesus mengajarkan untuk berperang? Jelas enggak kan? Dikatakan Yesus itu berjihad, ya, bukan mengajarkan perang. Siapa yang ngomong tentang Yesus mengajarkan perang? Makanya Louis ini nggak paham, ya. Jihad itu belum tentu perang. Jihad itu adalah sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, ya, dalam bidang apapun. Ada jihad ekonomi, jihad dalam bidang peperangan, jihad dalam agama, jihad dalam politik, ya kan, dan jihad dalam pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada orang datang maki-maki kamu. Kebun binatang semua disampaikan, mulai dari kebun binatang yang paling besar, dari gajah sampai yang paling kecil, kecoa dan lain-lain, semua disebutin. Kemudian kamu harus mendoakan dia. Ya, faktanya Louis melakukan itu tidak. Saya tanya baik-baik, apa Louis melakukan itu tidak? Usakenama tidak pernah menghina Louis, nggak pernah mengutuk Louis, nggak pernah mencaci Louis, nggak pernah nggak Usakenama mencaci Louis, nggak pernah. Di semua video Usakenama dan usaha-usaha kita yang Louis komentari itu, mereka hanya ngomong tentang akidah Islam. Tapi Louis udah main fitnah aja dia, ini hoax, ini bohong, Ustadz ini pokoknya segala fitnah keluar. Apakah itu yang dinamakan dengan ajaran kasih, Louis? Saya tanya baik-baik, ya, apakah itu? Belum dikutuk Louis ini lagi, belum lagi dibenci, belum lagi di maki. Dia udah memfitnah orang usaha-usaha kita, guys. Ini kan udah menuduh usaha-usaha kita macam-macam, padahal dia yang salah paham, nggak mengerti dengan apa yang orang sampaikan. Itu sudah saya buktikan di semua video saya tentang Louis ini. Apakah dia berdoa bagi usaha-usaha kita? Nggak ada. Ya ada, dia terus memfitnah dan terus membuat konten untuk memfitnah usaha-usaha kita, guys. Ini berarti Louis ini cuman ya orang munafik gitu, ya, ngomongnya kasih, faktanya yang dilakukannya adalah fitnah, serang sini gitu kan. Belum lagi dicaci maki, belum lagi dikutuk, belum lagi dibenci, sudah serang sana sini gitu kan. Jadi ini bukan ajaran kasih, namanya ajaran munafik, guys. Bagaimana ini ajaran bisa disampaikan bahwa ajaran ini adalah ajaran yaitu untuk menyakiti orang? Kan jelas enggak. Makanya di sini oh iya, orang yang ditebas telinganya sama murid Yesus itu nggak sakit, guys. Nggak sakit, cuman yang pas telinganya putus itu ya nggak sakit tuh, nggak sakit. Karena dia kebal, dia kan dukun itu, ya kan. Jadi hamba rabi itu, ya, hamba Yahudi yang ditebas telinganya sama pengen Yesus itu punya imun kebal, guys. Dia kan dia adalah keturunan dukun deh, guys. Louis ngaco dari pelihara kan. Yesus itu memiliki tingkat pengajaran kasih yang sangat luar biasa. Bahkan ini yang menarik Mahatma Gandhi sehingga dia tertarik pada Kristen dan Kristus. Menurut saya, ya, kita tidak bisa dikatakan kasih kalau kita terlalu juga lempeng. Ingat, ya, tapi Yesus tidak silakan di sini. Kenapa? Memang dia nggak mampu. Dia pengen tapi nggak mampu, pengikut sedikit. Baru membekali puri dengan pedang 2 aja, rupanya lawannya lebih banyak lagi pedangnya, pertungannya gitu. Jadi gimana kita mau nyalakan Yesus gitu kan? Nah, tapi kalau Yesus punya pasukan kayak Nabi Muhammad, lalu dia diam saja, Israel itu dijajah, itu jelas bisa kita salahkan. Kenapa? Dia punya kekuatan. Kenapa dia tidak membebaskan Israel dari penjajahan Romawi? Tapi maklumlah, kita dia nggak punya kekuatan, ya sudah, bukan salah Yesus juga gitu kan. Nah gitu, guys. Jadi intinya adalah kalau Anda punya kekuatan, Anda harus Anda bahkan kalau nggak punya kekuatan pun usahakan juga harusnya kan. Masa itu minimal bangun kekuatan gitu, jangan nongkrong kaki aja gitu. Itu memang susah Yesus ini untuk mencari pengikut, karena ya orang banyak salah paham sama dia. Orang mengira bahwa dia menyamakan diri dengan Tuhan gitu, padahal orang-orangnya aja yang salah paham tentang dirinya gitu kan. Tapi toh dia kesandung dengan oknum tertentu yang nggak bisa melakukan kasih Kristus ini. Jadi nggak usahlah klaim pakai nama dengan mengatakan bahwa Nabi Anda itu terinspirasi dari. Itu kata-kata Anda, ya kan? Kata-kata Usakenama tadi jelas sekali kita catat, ya, kita ingat bahwa dia mengatakan bahwa ketika melihat Yesus berjihad, dia ingat tentang Nabi Muhammad yang juga berjihad. Itu saja. Nggak ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu terinspirasi Yesus, nggak ada, guys. Itu adalah kata-kata Louis sendiri, ya. Jadi jangan
bawa kata-kata Anda itu dilabeli ke usaha nama, beda ya. Dia ngomong A, Anda ngomong B gitu. Nah, nyambung guys. Yesus ketika dia berjihad, nggak ada sama sekali ya inspirasi dari Yesus untuk berjihad. Justru pakai nama, Anda harus berbuat Ya memang nggak ada. Itu kan omongan Anda, bukan omongan usaha nama. Luis ngomong sendiri ya kan, dibantah sendiri. baik kepada orang yang membenci Anda. Dan itu yang harus dilakukan, bukan justru memfitnah. Ya, gini ya. Berbuat baik kepada orang yang zolim pada Anda gitu, atau membenci Anda. Penjajah Belanda tuh kurang benci apa kepada kita coba? Kepada Indonesia yang dijajahnya, ya kan? Kurang benci apa? Mereka nyuruh kita kerja paksa, ya kan? Mereka memperkosa wanita-wanita kita, menyiksa kita, ya kan? Kurang benci apa mereka sama kita? Apakah kita harus berbuat baik sama penjajah? Ya, ada. Itulah orang-orang pengkhianat tuh, guys. Orang pengkhianat itu berbuat baik sama penjajah. Mereka jadi antek-antek penjajah. Nah, itu ajaran Louis itu. Berbuat baik sama orang yang menjajah kita, orang yang benci sama kita. Ya. Kita tidak boleh berbuat baik sama penjajah, sama orang-orang yang zolim, nggak bisa, ya kan? Harus dilawan supaya mereka tuh sadar akan perbuatannya dan kezoliman itu berhenti. Kalau Anda itu malah berbuat baik kepada mereka, itu artinya Anda sama yang bantu mereka. Ya, itu nggak. Jadi ajaran itu nggak logis, guys. Kita tahu kapan harus berbuat baik, kapan kita harus melawan balik. Kita harus paham itu. Nggak bisa Anda berbuat baik sama penjajah tuh nggak bisa. Namanya penjajah, ya kan? Menjajah negeri kita. Kok kita berbuat baik sama mereka? Nggak bisa. Harus diusir dari bumi Indonesia, guys. Penjajah. Dan itulah dilakukan oleh penjajah. Apa oleh pahlawan kita? Apa di Ponegoro tuh baik-baik sama penjajah? Enggak ada ceritanya. Yang ada kalau jumpa penjajah, ini pedang gua gitu kan. Ayo kita perang gitu kan. Nah, itu baru benar ajarannya. Ya, kita nggak boleh berbuat baik sama semua orang, nggak bisa, guys, ya. Ada orang-orang yang kita tuh harus berperang dengannya, seperti penjajah, orang-orang zolim. Nggak bisa kita biarkan, karena kalau kita biarkan, kita baik-baiki, yang akan kena efek adalah orang-orang yang mereka jajah, orang-orang yang mereka zolimi gitu, guys. Gitu loh. Jadi Luisnya harus paham, kita nggak bisa dunia ini selalu berbuat baik sama semua orang, nggak bisa. Ada saatnya kita tuh harus tegas ya. Kita berperang melawan orang-orang zolim, orang-orang yang menjajah kita. Oke, jadi sampai sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.